laporan dari ketua pelaksana kegiatan webinar ini, karena webinar ini langsung di bawah mohon maaf sebentar. Ya, webinar ini adalah program dari Seksi Penerangan dan Penyuluhan Pokjalu Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Untuk itu kami persilahkan beliau untuk memberikan laporan kegiatan ini. Silakan Pak Iqbal. Ya, baik, makasih Bu Siti Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Pokjalu Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, Kiai Haji Andang Tri Mulyadi MAG, beserta Sekretaris Pokjalu Ustadz Sofi Misbah yang kami hormati, dan juga yang kami hormati moderator atau pengatur acara Bu Siti Komariah MAG, serta narasumber kita yang sama-sama kita banggakan, Ibu Arni Silvia, PhD, serta para peserta webinar nasional Pokjalu Jakarta Barat, para penyuluh se-Indonesia, para mahasiswa dan mahasiswi, serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan webinar nasional tentang intelijensi atau AI ya, yang biasa kita pahami dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, mudah-mudahan kawan-kawan penyuluh dan kawan-kawan peserta semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk binaan kita dan juga secara luasnya untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan kepada para peserta semua bahwa kegiatan webinar nasional ini di bawah kewenangan daripada Seksi Penerangan dan Penyuluhan Kementerian Agama Jakarta Barat. Ya, alhamdulillah ini sudah yang kedua program webinar nasional kita laksanakan, dan mudah-mudahan harapan kami adalah memberikan manfaat dan memberikan fasilitas buat kawan-kawan penyuluh dan umumnya juga buat para serta semua, agar kita menambah wawasan, menambah silaturahim kepada penyuluh se-Indonesia. Dan berikutnya bahwa dari webinar ini mungkin nanti akan dijelaskan secara jelas, secara detail oleh narasumber Ibu Arni Silvia. Ya, beliau juga salah satu kawan kami juga di Sekolah Muslim Konselor yang mudah-mudahan bisa menambah silaturahim di antara kita semua. Saya kira untuk menyingkat waktu itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Siti Komariah dan narasumber semuanya peserta. Selamat mengikuti webinar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan masih bisa mendengar suara saya ya? Soalnya saya kayak nge-like nih. Suaranya Pak Iqbal tadi sempat keputus. Ada terdengar ya? Jelas. Baik. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Seperti disampaikan oleh beliau, ini adalah kegiatan webinar yang kedua ya. Insya Allah ini akan terus diselenggarakan sepertinya webinar-webinar selanjutnya ya, dengan tema-tema tentu yang sangat menarik. Lalu kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar ini yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Pokjalu Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, Tri Mulyadi. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang kok. Ya, di saya tidak terdengar suara Pak Kiai. Pak Kiai, suaranya Sudah hilang. di Ya, Kita sinyal. Allah Azza wa Jal. Salawat berserta salam Nah, kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta webinar yang saya hormati se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Al-Fakir bisa ikut dalam rangka kegiatan ini. Sekaligus insya Allah nanti kita akan buka acara ini dengan resmi, bahwa inilah tugas penyuluh sedunia atau se-Indonesia yang kita harapkan bermanfaat untuk umat dan bangsa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala ngajak kita bersama. Ayo ajak seluruh manusia ke jalan Allah untuk senantiasa berzikir dan berkhidmah. Tapi bil mau'izah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, pertama hikmah dulu. Lalu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan ceramah dan cara yang baik. Kalaupun yang ketiga wajadilhum billati ahsan, kalaupun harus ada debat, tapi debat yang terbaik, debat yang tidak harus menjatuhkan orang lain. Nah, inilah yang kita harapkan. Berbagai macam inovasi dakwah dan syiar harus keluar dari jiwa-jiwa kepenyuluhan kita, bahwa umat ini memang perlu dibimbing, umat ini perlu diarahkan oleh teman-teman, para tuan-tuan guru, tuan-tuan kiai, yang insya Allah semuanya menjadi jariah kita bersama. Dan kita berharap dakwah melalui kepenyuluhan ini merupakan dakwah yang punya motivasi yang luar biasa hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan sebuah kata kebanggaan buat kita para duat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Allah berfirman, siapa sih yang paling baik ucap dan perbuatannya kecuali mimman da'a ilallah, kecuali mereka yang mengajak diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya manhum, fa ijabatuhu nahna insyaallah. Kita adalah termasuk kategori orang yang dibanggakan oleh Allah sebagai ahsanu qaulan, ucap dan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan melalui webinar ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dunia dan akhirat. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, buka acara webinar nasional agama wabil khusus wilayah Jakarta Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah ya, webinar kita sudah dibuka dan berarti kita akan lebih semangat untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Dan selanjutnya tentu kita sudah sangat menantikan inti dari kegiatan webinar itu. Webinar hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan ataupun penyampaian dari narasumber kita tentang tema kita hari ini, yaitu Artificial Intelligence for Content Creation. Saya ngomongnya masih agak ragu-ragu nih, takut salah nih Bu Armis ya. Tapi mungkin untuk lebih enaknya kita berinteraksi di webinar ini, kita akan sama-sama berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang cantik dan semangat ya, terlihat dari penampilannya hari ini. Baik, saya akan bacakan biodata beliau yang dia bernama Arnis Sylvia. Arnis Sylvia, beliau adalah
founder Undagi Research and Consulting, gitu ya. Dan juga beliau ini bergelar PhD kandidat ya saat ini, dan beliau lahir di Jember 24 Februari 1988. Jember ini Jawa Timur, Bu Anis ya? Salah saya. Jawa Timur, Ibu, betul. Jawa Timur, benar ya. Ada nanti kita lihat di sini apakah ada peserta juga dari Jawa Timur karena pesertanya nasional. Kemudian beliau beralamat di Serpong, Lagun Cluster, Akuati, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Oh, dekat ini kalau dari Jakarta Barat sepertinya ya. Baik, narasumber kita juga sangat aktif di berbagai kegiatan workshop dan juga training ya. Juga beliau juga sebagai penerjemah juga yang terdaftar, kemudian beliau juga sebagai editor yang sudah mengedit beberapa
sampai 12 jam. Bayangkan setengah hari itu scrolling aja, entah itu TikTok, Instagram gitu ya, di YouTube. Itu kerjaan anak-anak kita begitu, dan itu rasanya memang nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena sosial media ini, terutama yang pendek-pendek videonya, itu memberikan dopamin effect, jadi memberikan perasaan senang, dan nggak kerasa pengen dapat dopamin terus, akhirnya scrolling terus. Kemudian sosmed ternyata didominasi oleh konten kreator yang dari pesohor, artis gitu ya, konten anonim, konten provokatif, konten yang bias. Bias itu apa ya? Konten yang nggak objektif gitu Bapak Ibu ya, yang bikin orang bingung atau membentuk opini tertentu gitu. Bahkan mungkin karena ini dekat dengan tahun politik, maka banyak sekali konten-konten dari buzzer dari tokoh-tokoh politik. Jadi kita pengguna internet itu begitu dipadatinya, begitu dibanjirinya dengan informasi yang nggak ada hentinya, dan dari situ banyak sekali sebenarnya mental health issue atau isu kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak kita, teman-teman kita di luar sana. Jadi nggak, pasti Bapak Ibu juga udah banyak mendengar ya kasus bunuh diri, naudzubillah, ada kasus depresi banyak, perselingkuhan dan seterusnya. Itu salah satunya juga disebabkan oleh penggunaan internet, sosial media yang berlebihan. Nah, tantangannya apa sih bagi penyuluh? Ya kita berkewajiban, rasanya sudah wajib ini karena sudah darurat bagi saya ya, adalah menciptakan counter narasi pembanding dari akun-akun viral yang misleading itu, yang mungkin menyesatkan atau yang membelokkan ke arah yang negatif gitu ya. Kenapa kita harus bikin counter naratif? Karena kita perlu, kalau banyak yang viral itu viral yang negatif, maka kita juga perlu membuat tandingan konten yang positif gitu loh. Kita punya penyuluh se-Indonesia nih, ya kan? Kalau penyuluh se-Indonesia misalnya bikin satu konten aja, dan itu gantian yang bikin konten, ada piketnya bikin konten sehari, bayangkan tiap hari kita punya konten yang bagus, yang selalu ada postingannya, dan itu bisa menjadi referensi anak-anak muda yang galau mungkin, atau orang-orang tua yang mungkin kurang referensinya untuk parentingnya, itu bisa dapat referensinya dari akun-akun kita. Nah, karena tantangan keduanya adalah konten-konten official yang baik-baik, yang bagus-bagus, seperti juga konten sosial medianya penyuluh, itu kebanyakan adalah sepi viewer, followernya sedikit gitu ya. Kenapa? Sehingga pesan yang baik-baik, pesan-pesan yang bagus itu juga nggak nyampe ke publik secara luas. Jadi itu tantangan. Peluangnya adalah dengan adanya AI ini, kita bisa terbantu sebagai penyuluh untuk misalnya memikirkan ide mau konten apa ya, mau posting tentang apa ya. Kemudian, aduh saya nggak punya ini deh karena di KUA udah padat banget, kayaknya nggak sempat deh bikin konten-kontenan gitu. Nah, kita bisa semacam diotomatisasi lah dengan bantuan AI itu gitu. Kemudian AI itu sangat amat bisa menyederhanakan pekerjaan yang rutin yang sifatnya berulang. Misalnya apa? Misalnya merangkum artikel, merangkum blog gitu ya, artikel blog atau artikel dari itu kita bisa coba rangkumkan oleh AI gitu. Kita misalnya mau 30 hari ke depan, sebulan ke depan mau bikin konten apa aja ya, kita bisa tanya AI untuk memberikan kita ide gitu ya. Jadi nanti masalah eksekusinya tetap ke kita, tapi kita dapat ide inspirasi dari mereka, dari si AI ini. Jadi kayak kita bisa lebih berfokus pada the real job kita sebagai penyuluh ya, misalnya memberikan layanan, kita bisa memberikan konsultasi. Speaker. Ya. AI juga bisa bantu menganalisa data atau melihat mana yang sedang trending. Artinya apa? Yang lagi trending itu yang dicari kan. Nah, saya kasih contoh. Akhir-akhir ini ada film baru yang judulnya Gadis Putih, ya kan? Nah, banyak akun-akun official yang saya jangan ikutan di mute ya. Nah, banyak akun-akun official, misalnya financial advisor
eh, perencana keuangan, kemudian ada yang advokat hukum, bahkan ada yang ahli bahasa yang membuat konten yang terinspirasi dari si film atau serial Gadis Kretek ini. Bahkan akun NU Online itu membuat semacam konten tentang fatwa-fatwa merokok bagi perempuan maupun laki-laki. Artinya apa? Yang lagi trending itu kita tunggangi. Yang lagi trending itu kita manfaatkan momentumnya untuk memasukkan pesan-pesan dakwah kepada audiens kita. Jadi ya kalau kita sebagai penyuluh jangan juga mengharamkan diri dari sosmed juga, karena kita tujuannya melihat apa yang sedang dicari oleh target dakwah kita, kan gitu ya. Jadi kalau oke, anak-anak ini ramenya di mana? Oh, mungkin di Instagram, di TikTok, di Twitter gitu. Nah, kita cari tuh yang sedang trending di sana apa gitu. Akhirnya kita bisa tunggangi tren itu dengan memasukkan topik kita. Tuh Bapak Ibu. Nah, kita sudah dikepung, kita sudah hidup bersama AI sebenarnya. Di HP kita pun, kalau Bapak Ibu punya Shopee, punya Tokopedia, itu juga sebenarnya adalah kanal belanja yang di power oleh AI. Jadi kita dikasih saran produk-produk tertentu itu berdasarkan dari produk yang pernah kita beli sebelumnya. Jadi kita disarankan juga produk-produk yang serupa. Nah, itu kerjaannya AI. Kita punya weather forecast atau ramalan cuaca misalnya, itu bukan kerjaannya jin Bapak Ibu, tapi juga itu adalah artificial intelligence yang membaca data dari satelit dan seterusnya dan memberikan semacam prediksi beberapa hari atau bahkan minggu ke depan. Kita beli tiket dan seterusnya, itu juga kerjaannya AI. Jadi sebenarnya sih AI itu bukan sesuatu yang baru banget, hari-hari kita mah hidup dengan AI juga. Nah, di satu sisi AI itu dapat banget memudahkan hidup pekerjaan kita manusia, kerjaan apapun itu. Kalau kita menguasai AI, hidup kita lebih efisien. Nah, kita kenapa nggak manfaatkan saja ya, mumpung ada AI nih, daripada kita memusuhi si AI karena dipikir nanti pekerjaan saya tergantikan, oh nanti saya jadi nggak pinter, nanti yang pinter nanti mesinnya AI-nya bukan saya. Ya udah, kita jadikan AI sebagai asisten kita saja gitu, daripada kita memusuhi AI, kita manfaatkan saja AI ini. Oke, sedikit jalan-jalan ke akun tetangga. Saya mau kasih contoh bagaimana akun-akun yang swasta itu begitu engaging-nya gitu Bapak Ibu. Ada 2 akun yang saya jadikan inspirasi, ada 4 sih. 2 yang pertama ini adalah yang dari swasta, private lah ya, di mana mereka followernya tuh banyak banget, sampai 400.000 follower, itu luar biasa banyaknya, dan mereka sudah centang biru tentu saja. Jika kita lihat betapa nyaman sekali gitu dilihat sekilas gitu ya, topik-topiknya menarik, di mata juga enak banget, rapi gitu. Nah, kira-kira kalau kita melihat akun Instagram official seperti ini, kita tertarik nggak untuk baca? Atau misalnya nih, anak-anak muda, umur-umur milenial lah, kalau melihat kayak gini, dengan simple, dengan konsisten warna temanya, akan tertarik nggak untuk baca lebih banyak? Saya rasa sih akan gitu ya, akan sangat menarik perhatian mereka untuk membaca terus atau melihat lagi, wah menarik nih, ngabarin pasangan itu nggak wajib misalnya, wah apa sih gitu. Ternyata kalau di scroll lagi mungkin ada penjelasannya yang justru sebaliknya. Atau bahkan misalnya ketika satu persatu teman kita juga terasa semakin jauh dan seterusnya. Itu ada juga misalnya tentang suami istri gitu, ada di sini. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Hal-hal sehari-hari yang mungkin bagi Bapak Ibu penyuluh tuh gitu aja kok dibahas. Bapak Ibu, kalau misalnya ya Bapak Ibu penyuluh ini melihat apa yang dicari oleh pengguna sosmed, itu mungkin akan sedih dan juga antar miris gitu ya, karena nggak semua orang punya privilege pendidikan agama sejak mereka kecil. Mungkin mereka sekolah agama pun gitu ya, bukan di sekolah yang baik gitu ya. Mungkin mereka nggak punya kesempatan untuk dapat guru yang baik, sehingga basic knowledge tentang hidup dan penyelenggaraan hidup itu nggak semua orang bisa mendapatkan di tempat yang tepat. Mereka mungkin punya sosmed, tapi sosmed yang di-follow adalah bukan akun yang kredibel gitu, akun yang terpercaya, atau
dari sosok yang memang bisa diambil hujahnya gitu. Makanya mereka ya nggak punya pegangan betul gitu loh. Makanya akun-akun seperti ini, apalagi yang tentang biru begini, begitu banyak dicari oleh anak-anak muda atau mungkin para orang dewasa yang sedang galau dalam fase-fase hidup yang sulit, dalam krisis-krisis paruh baya dan seterusnya. Ini dicari banget akun-akun seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau kegalauan hari-hari yang mungkin bagi kita gitu aja kok dicari, gitu aja kok dikontenin. Enggak, Bapak Ibu. Banyak banget orang yang mungkin mereka nggak punya orang tua gitu loh, yang bisa ngasih mereka nasihat. Maka nyari nasihatnya itu ya di sosial media. Maka saya rasa kita sebagai penyuluh, kita bisa hadir secara online menjadi mungkin sosok bapak atau ibu yang nggak pernah dimiliki oleh banyak sosial media user kita. Kalau mereka mungkin nanya ke bapaknya, mungkin bapaknya terlalu gak komunikatif dengan anaknya, maka anaknya mencari tahu sendiri di sosmed. Nah, kita mengisi celah itu ya, bahwa kita punya ilmu, kita bisa share ke mereka. Cuma seringkali kita ngerasa harus yang berat banget yang kita bagikan gitu ya, harus kita bahas karena harus ilmiah sekali gitu. Nggak salah, tapi bahwa dalam sosial media itu ada yang namanya nanti konten pilar ya, pilar-pilar konten. Nah, artinya itu apa? Naik turunnya jenis konten dalam sosial media kita agar konten kita nggak terlalu serius, tapi juga nggak terlalu receh gitu. Jadi ada namanya konten pilar yang membuat konten kita itu engaging gitu loh, menarik dan membuat tertarik. Saya kasih contoh, di subdit penyuluh agama Islam, meski followernya sudah banyak pun, sayangnya belum diurus centang birunya. Itu apa sih Mbak pentingnya centang biru? Bagi follower yang di luar circle Kementerian Agama, mereka akan menganggap bahwa meskipun ini followernya banyak, ini bukan akun resmi gitu. Jadi mungkin ini yang ngelola nggak tahu siapa, makanya untuk nambah follower yang di luar lingkup Kementerian Agama itu berat gitu. Kita bisa kok klaim minta verifikasi centang biru dengan ngikutin beberapa step, karena sebenarnya bagus kok konten-kontennya. Nah, yang lumayan menarik, yang bagi saya bagus banget adalah juga akunnya Bimas Islam. Rapi tampilannya, kemudian hal-hal yang juga remeh-temeh loh Bapak Ibu, misalnya hukum mengambil uang di saku suami tanpa izin. Itu kan menarik, itu relate dengan permasalahan hari-hari ibu-ibu gitu misalnya. Kemudian cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dan seterusnya. Kadang saya tuh amati ya, yang diposting di Bimas Islam itu banyak yang lagi trending di TikTok. Kemudian mereka bikin kontennya di Instagramnya mereka atau di TikToknya Bimas Islam ini. Artinya kita harus responsif. Apa yang lagi dicari oleh rakyat, apa yang lagi dicari oleh target dakwah kita itu ya kita provide jawabannya gitu. Next, ternyata main sosmed itu nggak cuma posting loh gitu. Karena apa? Kita harus tahu target audience kita itu secara usia, background demografisnya bagaimana, itu penting. Kenapa? Beda usia, beda sosmed yang dipakai. Ya, kalau kita umur-umur 30 ke atas mungkin masih pakai Facebook. Kemudian mahasiswa kita, anak-anak kita, nggak ada yang pakai Facebook lagi, Bapak Ibu. Mereka mungkin pakainya TikTok, YouTube, Twitter, yang sekarang namanya X ya. Kemudian ada lagi namanya Discord. Jadi beda tempat nongkrongnya. Jadi kalau kita postingnya di Facebook, ya nggak akan ada yang nonton. Kalau kita hanya posting beritanya di website kita, tanpa kita bikin konten kan dengan visual, ya nggak ada yang baca gitu. Jadi kasihan kalau kita misalnya punya materi bagus, tapi yang baca cuma 1-2 orang. Itu rasanya mubazir aja. Kemudian jenis konten. Jenis konten itu harus beragam. Nggak bisa kita harus hanya memberikan pengumuman, seleksi pegawai tetap misalnya. Atau misalnya jam layanan, buka KUA gitu kan. Nggak hanya bisa pengumuman begitu Bapak Ibu.
kita harus variasikan jenis-jenis konten itu sehingga viewer atau follower itu mendapatkan banyak hal dari akun sosial media kita. Yang keempat yang juga nggak kalah penting adalah waktu posting. Jadi tiap sosial media itu punya waktu premium di mana penggunanya itu banyak nongkrong di situ dan ada juga waktu-waktu yang tidak efektif. Jadi kalau kita posting di situ nggak ada yang lihat gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau nggak salah Instagram itu paling rame kalau hari Rabu itu di jam makan siang. Hari Minggu itu justru di atas jam 12 siang. Karena paginya mereka biasa berkegiatan gitu ya, belanja, bebersih, olahraga, hobi-hobi gitu. Jadi kalau kita tahu waktu posting itu yang efektif, maka kita bisa menyesuaikan atau kita bisa menjadwalkan kapan konten kita akan kita posting. Tujuannya apa? Biar lebih banyak audiens yang terjaring. Tuh. Dan yang nggak kalah penting adalah penampakan. Ya, kalau kita mau bikin konten, jangan hanya menganggap apa yang dipikirkan hanya penampakan satu konten itu, tapi kalau sudah dibaca secara keseluruhan, halaman depan Instagram kita kayak apa, halaman depan TikTok kita kayak apa, bisa rapi nggak kelihatannya, atau jangan-jangan menjadi berantakan, warnanya campur-campur, kemudian font atau jenis hurufnya gonta-ganti, itu kan nggak enak sekali dipandang. Dan follower biasanya juga melihat itu untuk kesan pertama. Jadi itu juga nggak kalah penting. Makanya kita bisa pakai juga AI seperti Canva, Predis gitu ya, untuk membantu kita melayout konten kita. Oke, mau nggak mau penyuluh harus menjadi konten kreator. Dan konten kreator itu rasanya apa ya, lebih seperti seni sih daripada sebuah skill gitu, karena aspek-aspeknya bisa dipelajari Bapak Ibu dan ditelatenin aja juga lama-lama enak gitu, karena apa ya, mungkin ini hal yang nggak kebayang sama sekali ya ketika dulu kita kuliah, ketika kita dulu ngambil jurusan penyuluh misalnya, kita nggak akan kebayang bahwa nanti saya akan jadi konten kreator gitu. Saya rasa konten kreator itu hanya untuk artis-artis saja atau penjual-penjual saja, penjual-penjual online. Oh enggak, dakwah pun perlu dikontenkan, dakwah pun juga perlu diviralkan gitu, agar yang viral tidak hanya yang negatif. Jadi kita tindih yang negatif-negatif itu dengan konten-konten dakwah yang positif. Nah, ini tadi saya bilang tentang konten pilar. Banyak sih, namanya jenis konten itu ada banyak, tapi yang paling banyak dipakai itu ada 4 ini Bapak Ibu. Yang pertama, konten tentang promosi. Promosi itu apa ya? Yang sifatnya itu memberitakan entah itu layanan baru, entah itu produk baru, launching baru, itu promosi intinya. Atau mungkin kalau di KUA nih lagi ada diskon mungkin ya, hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu ada free biaya nikah gitu. Nah, itu promosi sifatnya. Yang kedua, sifatnya hiburan. Hiburan bukan berarti harus ada penyanyi atau apa, bukan. Hiburan itu maksudnya adalah misalnya ada meme atau meme gitu ya, gambar-gambar yang lucu yang kemudian kita masukkan pesan-pesan kita gitu. Misalnya kayak lagi saya pakai contoh film Gadis Kretek itu, mungkin bisa dimasukkan nanti teksnya bahwa penyuluh POV, penyuluh di tanggal 25 misal gitu. Jadi dia lagi sedih gitu. Itu kan lucu gitu. Dan pengguna sosial media itu Bapak Ibu masuk ke Instagram, masuk ke TikTok tuh bukan untuk diceramahi aja gitu. Iya, mereka ingin mendapatkan something, ingin mendapatkan 1-2 input atau informasi gitu ya, atau ilmu gitu. Tapi mereka nggak mau semuanya ilmu gitu. Mereka perlu hiburan juga gitu. Jadi biar mereka betah di sosmed kita, maka ya nggak cuma tentang informasi atau edukasi yang kita sampaikan, tapi juga adalah yang relaxing gitu ya, yang agak ringan sifatnya. Jadi itu masuk ke hiburan. Nanti contohnya apa saja in the next slide. Yang ketiga tentu saja yang edukatif. Apalagi kalau kita penyuluh ya, edukatif, percakapan itu nomor 1 dan 2.
Kemudian nomor 3-nya promosi, yang keempat baru hiburan. Itu kalau kita sebagai penyuluh. Langsung contohnya seperti apa? Contoh ini ya. Contoh jenis konten edukatif misalnya. Bisa tentang pengumuman, bisa tentang launching program tertentu gitu, atau mungkin profil kepala KUA di tempat Anda gitu kan. Kemudian ada update kegiatan. Ini yang paling banyak saya temui di akun-akun sosial medianya penyuluh dan KUA adalah akun yang sifatnya edukatif saja. Jadi isinya berita, update kegiatan, acara, ucapan selamat, berita duka gitu ya. Itu adalah konten yang paling banyak ada di akun sosmednya. Sebenarnya ada juga bisa ditambah kok Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah bingung, kita nggak selalu harus kita sendiri yang buat kok gitu. Kita bisa tentang bikin fun facts gitu ya. Misalnya tahun berapa KUA Kalideres misalnya kan didirikan gitu kan. Udah berapa kali itu pindah tempat, misalnya itu pindah tempat. Atau ternyata ada yang kerja di situ sudah berapa puluh tahun gitu. Itu bisa aja ditambahin buat selang-selingan ini ya konten. Ada kutipan ayat, kutipan buku, atau kutipan wawancara. Bahkan kutipan webinar ini pun bisa nanti dijadikan konten juga. Ada konten yang sifatnya itu percakapan. Kalau bahasa Inggrisnya itu engage gitu ya. Jadi misalnya POV, point of view. Misalnya POV calon manten ketika mendaftar nikah gitu kan. Jadi kita membuat semacam simulasi seseorang yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA. Itu kan dari perspektifnya mereka kan gitu. Jadi bukan dari kita yang melayani, tapi dari seolah-olah kita bersimulasi menjadi pendaftar pernikahan. Itu POV sifatnya. Dan ini relate ke audiens kita gitu. Outfit ketika misalnya mungkin lagi apa penyuluh-penyuluh yang lagi di KUA mungkin kalau hari tertentu ada outfit yang unik gitu, atau misalnya outfit hari Kartini di KUA mana, nah, itu bisa tuh dibikin konten juga, itu menarik. Kemudian ada Get Ready With Me, mungkin ada Pak Penghulu yang kemudian bikin konten di shoot dari belakang ya, di syuting dari belakang gimana seorang penghulu itu kalau misalnya ada banyak pernikahan dalam satu hari, dia pakai baju, menyiapkan mungkin ada teks apa khutbahnya, khutbah nikah, kemudian dia nyiapin mungkin Quran dan seterusnya. Itu hal yang menarik dilihat oleh orang yang di luar circle kita gitu. Jadi kita kasih spill apa aja sih yang kita lakukan sehari-hari di KUA atau mungkin di kampus kita. Kalau misalnya kita berada di kampus atau di lembaga kita deh, apa sih what are our jobs gitu. Kemudian ada behind the scene, ada a day in my life. Itu hal-hal yang sifatnya itu apa ya, yang mungkin bagi kita sebagai penyedia gitu ya, kita nggak ngebayangin karena itu hari-hari yang kita lakukan. Tapi karena kita ini ngasihnya kan ke mereka, audience. Jadi apa yang ingin audience tahu gitu. Jadi kita pakai point of view-nya mereka, sudut pandangnya mereka. Nah, untuk hiburan bisa ada quiz misalnya, ada polling, bisa survei, atau juga giveaway. Giveaway itu misal ada misalnya ya panduan pernikahan terkini gitu kan, bisa di giveaway, bisa dikirim secara gratis, atau misalnya mau ada PDF gitu ya, panduan keluarga harmonis yang terbaru gitu, atau tips-tips apa gitu, itu bisa dijadikan sebagai giveaway. Itu juga berperan untuk meramaikan sosial media kita. Ada yang sifatnya promosi misalnya. Promosi bisa mungkin apa ya, selain lowongan pekerjaan, mungkin ada produk layanan yang terkini, atau mungkin promosi apa ya, berita-berita yang sifatnya itu ya mungkin ada informasi tentang kursus pernikahan gitu ya, bisa ditaruh di sini, atau kursus pranikah bisa, atau konseling pernikahan bisa. Jadi saya kasih gambaran bahwa konten itu bisa beragam dan sebaiknya diselang-seling Bapak Ibu. Jadi nggak melulu kita kasih pengumuman, kita nggak melulu kasih ucapan saja gitu ya, tapi juga kita bisa kasih something gitu loh untuk audiens kita. Nah, kira-kira
di akunnya Bapak Ibu penyuluh nih, di akun officialnya, kira-kira apa nih yang kurang? Di aspek mana yang kurang? Nanti bisa self assessment sendiri ya berdasarkan konten pilar yang di atas tadi. Oke, saya akan ambil 5-10 menit ke depan untuk memperkenalkan beberapa AI yang bisa sangat ngebantu kita untuk membuat konten. Secara garis besar, ini beberapa AI yang pernah saya pakai untuk membuat konten, karena saya juga content creation untuk Undagi Research and Consulting, jadi saya juga putar otak untuk bikin konten juga Bapak Ibu. Jadi saya tahu rasanya gimana susahnya membuat diversifikasi konten itu nggak gampang. Apalagi sekarang ada Reels gitu ya, ada video, ada yang POV, ada yang misalnya carousel. Carousel itu adalah konten yang di slide itu loh, yang digeser kiri ada beberapa slide itu namanya carousel. Nah, itu nggak gampang. Makanya untuk bikin ide konten, saya pakai ChatGPT. Untuk bikin konten teks, bisa pakai Predis, bisa pakai Canva juga, bisa pakai ChatGPT juga. Konten video, Predis juga bisa. Bikin konten gambar, pakai Freepik, Midjourney. Edit video, saya pakai CapCut. Dan untuk tahu yang sedang trending, saya pakai Trend24. Saya akan buat simulasinya hanya 2 atau 3 ya, Bapak Ibu ya. Kita coba 3 saja dari beberapa AI yang ada di sini. Bapak Ibu bisa kok, nanti kan ini dibagikan ya materinya, bisa dicoba sendiri nanti di rumah atau di kantor. Saya nyoba deh, mau bikin gambar yang dari teks, misalnya kayak apa sih, mau bikin video yang tanpa saya yang muncul, tapi itu kayak animasi yang bicara, itu gimana sih? Itu bisa, nanti bisa dicoba banyak juga secara pribadi gitu ya, secara mandiri. Saya coba ke ChatGPT dulu ya. ChatGPT, Bapak Ibu pasti sudah banyak tahu. Alamatnya di sini chat.openai.com. Ini gunanya untuk misalnya ya bikin ide konten, bikin kalender konten, dan bisa buat konten pilar. Saya coba kasih lihat bagaimana kita bisa pakai si AI ini untuk bikin konten. Ya, jadi chatgpt.openai kalau sudah masuk, penampakannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Lalu kita bisa ketik saja di sini. Nah, ChatGPT ini juga paham bahasa Indonesia. Jadi misalnya saya akan suruh dia untuk ketik saja kalimat perintahnya, buatlah 10 ide konten media sosial, misalnya Instagram dan TikTok. Nggak ada contohnya itu, Ibu. Iya, Bapak, ini sedang diketik. Sabar ya. Buatlah ide konten media sosial, misalnya carousel, Reels, untuk akun penyuluh agama Islam di KUA. Misal nih ya, buatlah seluruh ide konten media sosial. ChatGPT-nya langsung kasih ide nih, Bapak Ibu. Misalnya. Belum tampil Bu Arnis, maaf. Oh, maaf. Apa namanya, contoh. Ini Belum masih muncul sih Bu juga di saya. slide yang tadi. Di saya kok nggak Belum muncul. tampil, Bu. Yang ini berarti stop Ya, dulu bentar, ya Pak. share-nya, kemudian di Ya. Harap tenang, harap tenang. Tenang semuanya. Harap sabar. Apakah sudah muncul, Bu? Di saya masih sudah muncul. masih memulai share. Masih loading. Belum. Your screen is belum muncul. paused. Your view. Lagi memulai share screen. Belum ada. Belum ada, masih hitam gambarnya. Iya, masih loading. Bentar, sabar. Iya, Pak. Yang tempe sama suami istri.
Oke. Auleng masih. Nasi hitam, Bapak. Ya masih. Saya stop share dulu. Langsung saja ke sini misalnya. Bu cantik. Yes. Share screen ke Google Chrome. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Oke, terlihat. Oke, mohon maaf. Yes. Itu dari langkah awal. Saya ulangi dengan mengetik kalimat perintah di bawah ini. Jadi tadi kita masuk ke chat.open.ai.com ya kan? Nanti kita bisa login pakai email Gmail kita, Bapak Ibu. Setelah klik login with Gmail, nanti penampakan depannya seperti ini. Lalu kita bisa suruh dia, misalnya nih ya, tadi saya suruh dia buat 10 ide konten, gitu ya. Buatlah 10 ide konten sosial media, Instagram dan TikTok untuk akun penyuluh agama Islam di KUA dengan jenis konten misalnya tadi apa aja? Edukasi, percakapan, hiburan, dan promosi informasi. Ya. Contoh 10 dulu ya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana dia disuruh bikin 1 bulan konten gitu. Ini contoh 10 dulu. Ini inspirasi saja Bapak Ibu. Kalau 10 itu apa aja gitu misalnya ya. Jadi ada contoh dia buat edukasi Islam singkat misalnya. Mungkin tentang etika atau kisah inspiratif gitu ya. Q&A, tanya jawab agama. Jadi mungkin bisa diinikan pakai siaran langsung atau pakai live gitu di Instagram bisa. Ada juga kuis interaktif, cerita motivasi Islam atau dialog antar agama misalnya, tutorial ibadah. Ini banyak banget anak-anak yang Gen Z itu perlu banget ini. Kenapa? Banyak yang bahkan wudhu aja belum sah gitu ya. Ada yang kurang basah, ada yang mungkin nggak terbasuh dan seterusnya. Ini perlu banget Bapak Ibu. Jadi tutorial ibadah yang bagi kita basic itu bisa banget dipakai. Podcast agama. Jadi kalau misalnya BDK punya podcast atau KUA kita punya podcast, silakan. Atau bisa juga kita nge-share yang ada di Bimas gitu ya. Jadi kita bisa reshare aja, ngepost ulang dari Bimas, itu juga bisa. Kemudian promosi kegiatan keagamaan dan challenge, misalnya challenge amal. Bu, saya nggak cocok nih, nggak apa-apa. Kalau nggak cocok kita klik yang ini, regenerate ya. Jadi kita buat ulang. Kita klik aja, nanti dia mikir lagi, dia kasih ide yang lain lagi. Nah, ini misalnya dia kasih juga ide yang lain, misalnya konten edukasi, tafsir ayat singkat. Ini bisa kan kita pakai Bapak Ibu. Ada hadis inspiratif, ada fikih keseharian, ada juga konten tanya jawab dan diskusi tematik, konten hiburan misalnya kuis agama atau komedi Islami, ada juga pengumuman acara dan program pembelajaran online atau webinar kayak gini itu bisa juga dibikin posternya, kemudian kita share. Nah, itu kalau misalnya masih brainstorming aja gitu. Ada yang lebih asik lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya si ChatGPT ini kita suruh bikin konten selama 1 bulan untuk sosmed kita. Jadi misalnya buatlah kalender konten selama 30 hari untuk akun sosial media penyuluh agama Islam dengan jenis konten apa saja tadi, edukasi,
percakapan, hiburan, dan promosi. Buatlah dalam bentuk tabel disertai contoh skripnya. Jadi kita dikasih semacam ide konten dalam sebulan, itu apa aja, gitu ya. Ini misalnya nggak bagus nih, kita regenerate aja. Nah, ini lebih lengkap sepertinya. Jadi kita bisa pilih aja mana yang sekiranya, oh ya, kita punya stoknya nih, kita punya materinya nih, kita bisa pakai ini. Itu tinggal ini aja Bapak Ibu, tinggal scroll aja sampai ke bawah. Ya. Jadi ada bahkan 30 hari gitu. Misalnya nih, ini bagus nih buat bulan depan, resolusi. Ya. Jadi share dong teman-teman apa resolusi kalian untuk tahun depan gitu. Jadi kita mungkin wawancara 1-2 orang yang followernya banyak gitu kan. Kita tanyain, tahun depan kamu pengen ngapain? Apa yang pengen kamu raih tahun depan gitu kan? Atau misalnya ada sosok-sosok penyanyi religi yang anak-anak ini banyak followernya gitu kan. Kemudian kita kita taruh di video itu juga, teman-teman share dong resolusi kalian tahun depan apa. Nah, itu banyak banget ngundang follower Bapak Ibu. Ya, jadi si ChatGPT ini bisa kita suruh dan tanda kutip untuk membuat ide konten itu. Jadi saya copy paste ya. Yang penting itu adalah kata perintahnya. Jadi saya akan share di kolom komentar atau chat tentang, nanti Bapak Ibu bisa copy paste sendiri di ChatGPT. Ya, oke. Saya share ke yang tadi lagi kembali. Oke. ChatGPT sudah. Yang kedua ada namanya Predis. Predis AI ini kita bisa bikin apa saja juga di sana. Oke, hilang lagi Bapak Ibu. Saya skip ke sini saja. Sepertinya ada beberapa website yang nggak bisa di screen sharing. Oke, maaf, saya coba lagi. Ya, apakah terlihat sekarang? Ya, terlihat, Bu. Saya nggak bisa menutup kolom chatnya. Nah, Terlihat. baik. Jadi Saya nggak melihat Bu, hilangnya Bu. Iya Bapak. Nah, ini kita bisa membuat modelnya macam-macam. Misalnya nih, kita punya teks, kemudian kita mau bikin kontennya tuh kayak carousel sifatnya. Nah, idenya tentang apa nih? Mungkin bagaimana tips komunikasi suami istri dalam Islam, misal gitu kan. Bahasanya jangan Inggris, kita spell dulu ke Indonesia. Kita coba ya, tanya di ChatGPT dulu. Tapi ini Bapak Ibu jangan, kalau untuk sifatnya ini ya, ada dalil dan apa, jangan tanya ChatGPT, nggak boleh. Harus pakai referensi yang benar, buku, kitab yang terpercaya. Saya ini kasih contoh aja teksnya ya. Nggak boleh pakai ChatGPT untuk yang sifatnya itu ada dalilnya, jangan. Nah, dalilnya mana? Sebentar Pak ya. Saya hanya butuh contoh teks saja di sini untuk kita buat kontennya di Predis gitu.
Contoh saja begini. Fokus
di media sosial itu ya sedapatnya ide saya aja gitu ya. Ternyata kita bisa cari ide-ide dengan bantuan AI tadi ya. Nah, tentu juga rekan-rekan peserta semuanya banyak nih yang bertanya ya dengan narasumber kita, atau mungkin juga bahkan memberikan tambahan masukan ya tentang materi kita hari ini. Baik, untuk itu kita bisa buka termin pertanyaan dengan terlebih dahulu mengangkat tangan ya dengan memberikan kode ya, mengangkat tangan, atau bisa nanti bertanya di room chat. Saya persilakan untuk 3 orang terlebih dahulu ya. Ini sudah ada Pak Bani Nazar nih yang pertama sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Bani. Raiskan ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya Bani Nazar dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Taman Sari. Ini ingin bertanya Bu, tadi kan ada beberapa pilihan tentang kita membuat AI ya. Di antaranya salah satu saya menggunakan kadang pakai Canva. Nah, ini kan di Canva pernah saya membuat konten yang memang bisa kita berbicara, misalnya foto kita bisa berbicara, bergerak sendiri, bahkan juga dengan memakai suara yang lain. Nah, yang kami tanyakan di Canva ini, saya pernah mengikuti dengan akun bergabung gitu kan, tapi di situ ada masanya. Nah, ada enggak linknya untuk akun di Canva itu yang memang gratis selamanya gitu Bu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimba. Ya, silakan, ada lagi yang meraiskan untuk bertanya? Saya jawab satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ya, biar nggak terlupa. Pak Bani ya? Ya, betul Pak Bani. Ya, betul, Bapak Bu. sebenarnya yang bergabung itu biasanya kalau kita beli online ya akunnya, jadi subscription-nya online. Itu bisa di logout saja Bapak, jadi kita register dengan akun biasa, jadi versi yang gratis. Itu ada. Bedanya gratis dengan berbayar adalah mungkin ada desain yang kita nggak bisa pakai kalau kita pakai versi yang gratis gitu. Jadi kita bisa tetap pakai fitur-fitur Canva, pakai yang gratis pun sudah banyak kok yang free design di sana. Jadi mungkin logout saja dulu dari akun yang sekarang, login lagi pakai email yang lain Pak, itu bisa dapat yang gratis. Mudah-mudahan menjawab. Iya sih, kemarin juga pakai karena memang dia kayak ada kotaknya gitu kan, kayak ada kotaknya kalau misalkan kita sudah melebihi daripada 10 konten yang kita buat, jadi untuk AI misalkan bergerak atau berbicara dia habis, jadi mau nggak mau saya pakai akun yang berbeda lagi gitu kan. Ya. Lain memang lagi gitu. Semakin kesini semakin nggak gratis AI Pak, karena memang beban servernya mereka juga berat ya. Ketika banyak yang gratis, maintenance mereka juga berat, makanya dikasih batas kemudian gitu. Saya sendiri kalau untuk Canva karena ada keperluan bisnis, saya beli Canva yang berbayar itu 500.000 setahun gitu. Jadi kalau misalnya ada anggaran dari KUA gitu ya untuk bagian humas, ya mungkin bisa pakai Canva yang premium. Jadi itu udah unlimited Pak kalau kita bayar sendiri gitu ya. Dan itu bisa saja sebenarnya diagunkan ke akun keuangan lembaga kalau memang itu diperlukan dan memang tiap hari dipakai gitu. Karena di lembaga saya pakai itu yang premium segitu harganya. Alternatifnya kita bisa pakai CapCut, Capcut itu Pak, itu untuk video tuh gratis, kayak nggak ada limitnya sementara ini sih. Saya pakai CapCut juga untuk bikin video dan itu masih gratis juga meskipun saya sudah bikin banyak banget video di sana. Jadi CapCut itu ada watermark-nya Bu? Iya. Jadi kalau pas ngupload Pak, itu kita potong dulu di HP kita. Watermark-nya kita potong, kan cuma berapa detik belakangan. Itu caranya gitu, di crop dulu baru nanti di-upload. Itu strategi saya Pak. Iya. Iya, kan bikin master juga
sama sekarang begitu. Yang Ada tidak ada. watermarknya masih ada. Betul, Pak. Baik, cukup jelas ya Pak Bani ya. Makasih. Ya. Baik, rekan-rekan peserta webinar kami sudah men-share link absen di grup di chat. Mungkin bisa diisi ya untuk para peserta absennya. Kemudian di sini yang kedua yang sudah raise hand ini ada Pak Sofi. Silakan Pak Sofi, pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustazah Komariah selaku moderator. Izinkan saya bertanya. Bu Arnis, terima kasih materinya sangat bermanfaat dan daging semua Bu itu isinya. Masya Allah. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan artificial intelligence ini kan bagaimana atau tips apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh penyuluh agama agar data-data pribadi yang bersifat pribadi itu tidak mudah tersebar? Atau juga bagaimana kira-kira di era teknologi ini agar penyuluh agama tidak mudah terkena penipuan dan sebagainya gitu. Karena posisinya sekarang ini kan AI sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi bagaimana cara untuk memilah dan memilihnya, kemudian yang mengantisipasi agar kita tidak terjebak dalam penipuan ataupun kerugian. Begitu Bu Arnis, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaan Pak Sofi, ini pertanyaan yang penting sekali dan Bapak Ibu memang mau nggak mau kita kalau mau menggunakan layanan AI itu kita harus sign up ya, mendaftar dengan akun email. Nah, yang saya lakukan ini saya tips untuk semua Bapak Ibu nih yang mungkin belum gitu ya untuk daftar AI ini adalah buat satu email khusus untuk segala akun online kita. Dan ini beda dengan email yang kita pakai untuk akun bank misalnya, itu bedakan. Jadi jangan pakai akun email yang sama. Saya itu punya email at least 3. Satu yang resmi untuk kerja gitu ya, yang sifatnya untuk klien, untuk pembimbing saya di Australia sana gitu. Itu saya pakai itu satu terpisah. Kemudian ada lembaga gitu ya, yang dari Undagi itu terpisah lagi. Kemudian ada satu akun yang untuk akun-akun bank dan identitas yang lain gitu ya. Jadi misalnya akun yang penting-penting di kita itu kayak apa ya? BPJS itu kan pakai email juga. Kemudian akun Facebook saya itu terpisah. Nah, untuk AI ini khusus Bapak Ibu, saya pakai satu email yang baru lagi gitu. Kenapa? Karena data diri kita nggak di email yang ini data diri kita jangan semuanya dikasih gitu loh. Terbatas saja kita jangan diisi misal pun ya Gmail itu kan selalu minta semua data kita. Skip aja di mana yang bisa di skip kita skip aja. Tahun lahir kalau bisa jangan disamain gitu ya. Jadi khusus untuk akun-akun AI ini saya memang begitu caranya karena kita nggak tahu kan seberapa banyak data yang bisa dia sedot dari email kita gitu karena semua AI itu pakai email dan email kita itu terhubung dengan akun-akun pribadi kita kalau kita itu pakai email yang terkait dengan bank misalnya terkait dengan kartu kredit itu jangan dipakai untuk AI. Jadi satu tipsnya jangan pakai akun email yang Bapak Ibu pakai untuk pembayaran online, pembayaran kartu kredit, pembayaran Shopee, GoPay dan seterusnya. Jangan. Kemudian yang kedua, bagaimana agar penyuluh tidak mudah terkena mungkin penipuan online gitu ya sifatnya. Satu Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang tidak too good to be true, jangan klik. Yang kedua, kalau misalnya ada file yang sifatnya APK gitu ya, APK itu kan aplikasi, jadi jangan diklik gitu. Budayakan kita baca dulu apa-apa jangan gampang ngeklik deh gitu, dibaca dulu itu apa gitu. Kita kan seringkali saking semangatnya apa aja kita klik, apa aja kita baca gitu kan. Apalagi kalau kalimat perintahnya begitu video ini lucu sekali gitu. Kemudian ada linknya langsung kita klik aja. Nah, itu kan menjebak. Kita lihat dulu yang ngepost siapa gitu. Sebelumnya dia ngepost nggak kayak gitu gitu. Kalau di luar kebiasaan ya jangan. Atau misalnya kayak saya sendiri tuh pernah ketipu Bapak Ibu ketika saya ngeklik jualan
jualan baju rumahan gitulah pokoknya. Home dress di Instagram. Saya nggak pernahnya belanja di Instagram. Saya klik aja dan ternyata itu saya transfer. Ngekliknya transfer karena terkonek dengan akun Google Pay saya gitu. Dan itu pertama kalinya dan terakhir kalinya saya nggak mau ngeklik apapun yang sifatnya itu too good to be true. Harganya terlalu murah misalnya. Itu udah biasanya tuh indikasi nggak masuk akal gitu. Jadi hati-hatinya di situ. Jauhi yang terlalu apa ya, too good to be true itu apa ya, kayaknya terlalu baik atau terlalu bagus, terlalu murah, terlalu mudah. Nah itu hindari kayak gitu. Biasanya itu yang apa ya, yang terlihat terlalu bagus itu yang palsu gitu. Jadi begitu Pak, literasi digital kita juga perlu ditingkatkan. Baik, cukup Baik, jelas ya terima Pak Suti kasih ya. Bu Ernest. Iya. Jadi jangan mudah percaya ya Bu ya sama orang Jangan yang mudah belum tergiur. jelas. Apalagi sekarang yang gratisan itu jangan mudah terpercaya ya. Nggak ada yang gratis sih. Paling nggak kita yang dijual data kita kan. Jadi Nah, makanya. Aku percaya sama ibu aja. Mulai ya. sama Allah aja Pak. Ya, punten Bu, penyuluh suka begitu bercandanya. Baik, masih ada yang raiskan dan ingin Ustadz Aan, dipersilakan Bu, Ustadz Aan. Ustadz Aan ya? Oh iya, soalnya nggak kelihatan tulisannya. Iya, silakan Ustadz Aan. Oh, Ustadz Aan dulu ya, nanti baru Ustadz Agus. Silakan Ustadz Aan, masih ada? Atau mau ke Ustadz Agus dulu? Ini Ustadz Agus sudah raiskan. Silakan Ustadz Agus atau Ustadz Aan. Assalamualaikum, kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat luar biasa. Ini Kak Arnis apa Kak Anis ini? Arnis Pak. Oh iya. Terkait dengan kegiatan yang kita lakukan ya, apapun bentuknya, karena ini adalah bagian dari kecerdasan buatan yang harus kita produksi begitu. Nah, ada hal-hal penting nggak yang perlu diingatkan terkait dengan kode etik, Bu? Apakah kita menjual karya orang gitu, tiba-tiba pakai karya orang gitu. Nah, itu ada pengalaman nggak Ibu untuk terkait itu? Kita ngambil musik orang gitu, itu kalau tanpa izin kira-kira kena denda atau gimana? Kemudian hal lain gitu yang menjadi agak sedikit resah, itu kami misalnya membuat YouTube, tiba-tiba kita kirim kan. Nah YouTube yang kita produksi Bu, walaupun dakwah ternyata ketika dibuka berdampingan juga tuh dengan YouTube-nya kita dakwah, ada juga yang YouTube-nya yang haram jadah gitu kan sebelahnya. Tiba-tiba orang kan buka, mampirnya kemana-mana gitu. Nah kita ada sanksi moral nggak sih untuk kita produksi tiba-tiba berdampingan dengan produk-produk pornografi lah yang saat ini ibarat gunung es, mohon izin. Selama ini kan orang tua ya jamaah semua kan waktu terkait COVID mereka dirumahkan, nontonnya kayak gitu semua tuh. Sebetulnya kami mengawali dan mengawal sekolah-sekolah juga resah Bu dengan konten-konten yang kita buat, tapi guru-guru apalah pengajian tapi berdampingan dengan konten-konten yang memudahkan orang akhirnya mampir kemana-mana. Mungkin bisa Ibu coba memberikan arahan kepada kami baiknya seperti apa, karena yang namanya dunia maya, mayanya cantik banget, banyak orang yang mampir ke si maya Bu. Oke Bu Anis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Anis. Ustadz Aan ya. Ustadz Agus ini. Ustadz Agus, ya. Terima kasih Ustadz pertanyaannya. Ini pertanyaan penting banget tentang kode etik ya. Jadi apalagi kita kan nggak foto semua kita produksi sendiri, kita nggak semuanya kita produksi gambarnya sendiri gitu ya. Bentar.
Ini share screen-nya Bu Aan bisa di ini mungkin ya, di stop dulu. Ya. Jadi saya rasa untuk kita menghindari bahwa kita itu menggunakan musik, foto, gambar, ilustrasi dari yang tidak kita produksi sendiri adalah atribusi, Pak. Atribusi itu apa? Penyebutan dalam subtitle atau penyebutan dalam video kita di bawah gitu ya, tulisan kecil, misalnya ilustrasi diambil dari misalnya websitenya apa gitu alamatnya. Jangan Google itu terlalu luas. Google kalau diklik kan ada tuh alamat websitenya apa. Nah, kita klik di situ, Bapak. Kemudian pastikan kalau kita mau pasang foto itu ya, kalau kita klik di Google, kita lihat kodenya di situ apa. Jadi misalnya itu copyrighted, jangan diambil. Kalau copyrighted Ya, kan berarti kedengeran. kalau copyrighted kan berarti nggak boleh kita pakai tanpa izin yang punya gitu. Jadi kalau misalnya ada kode bahwa itu shareable gitu ya.